Nah, oke. Eh, Hari ini tepat tanggal 29 Maret 2023. Nah, lebih tepat pada jam 1 malam atau jam 1 dini hari ya. Nah, ini saya ada mau coba untuk live trade sebentar. Ini berhubung harga sebenarnya sudah bisa ya. Ini di pair XAU USD, time frame M30. Nah, jadi dalam hal ini saya langsung sell dulu sekarang. Tunggu, resikonya berapa ini? Ada 400-an poin. Oke. Saya coba sell. Oke, sell sudah terbuka transaksinya. Nah, ini resiko lebih kurang spreadnya terlalu besar ke atas. Masih gede juga. Nah, oke, saya letakkan di atas high yang ini. Nah, oke, ini saya sell di sini. Oke, sell sudah terbuka. Nah, jadi, adapun kawasan yang akan saya gunakan itu adalah ini untuk menjadi area money management entry ini. Oke, nah, dari tempat saya entry sampai di atas base ini, di atas daripada high yang ini. Oke, sini sudah terbuka satu transaksi, dan apabila masih ada kenaikan juga di dalam base ini, nah maka saya akan membuka satu atau dua transaksi lagi. Nah, untuk saat ini entry ini TP ya, prioritas TP-nya saya akan coba lihat ke time frame kecil dulu. Oke, saya akan coba untuk prioritaskan TP-nya itu di kawasan ini. Ini risk reward-nya oke, ada 700-an poin. Nah, ini menjadi prioritas TP nih, di atas sedikit lah ya. Saya mau manfaatkan resisten ini. Dan di sini ada compression ya. Oke, bagus. Oke, ini prioritas TP di sini. Jadi kalau dari tempat entry ini lebih kurang ada dalam berapa ini? Ada dalam 600. Oke, ada dalam 663 poin ya. Sudah lebih daripada 1/1 secara risk reward-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini karena time frame-nya besar ya, mungkin ya tidak akan secepat yang kita bayangkan pergerakannya. Nah, jadi mungkin nanti video ini akan saya jeda. Nah, nanti akan tetap dilanjutkan lagi kembali. Terus satu sisi di sini juga saya ada melihat hal yang bagus ya. Saya ada melihat di sini satu ini, saya tertarik juga menunggu harga ini datang ke area supply ini. Ini saya tertarik ini sama supply-nya ini. Saya tertarik sama supply ini, ada pergerakan drop, base, drop, ada imbalance ini, pergerakan turunnya ini. Maka dari itu saya tertarik akan supply ini, dan saya pun juga menunggu harga datang kemari. Apabila harga datang kemari, saya mungkin akan membuat suatu keputusan untuk mencoba supply ini, yang dimana untuk pair XAU USD ini saya akan sell di area supply ini. Ini lebih kurang risiko ada 400-an poin juga ya. Nah, jadi kalau ditanya, wah itu risikonya entry kenapa besar 400-an poin? Siapa bilang itu besar? 400 poin itu masih sedikit. Ada ya juga profesional yang sudah pro dalam trading ini, mereka sanggup meresikokan sampai 2000-an poin gitu. Nah, ya ada juga memang ya hanya cuma 10 poin saja, ya ada juga gitu, tidak masalah sih. Yang penting dalam hal ini tidak menjadi satu masalah besar ya untuk seorang trader ya, selagi memang kita sudah bisa mengukur keuangan kita dengan bijaksana. Ya, maka dari itu apabila ada risiko 2000 poin pun, apabila kita siap,
itu tidak akan menjadi masalah besar untuk kita. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah. Kalau saya pribadi lebih kepada seperti itu. Nah, maka dari itu, ciptakanlah suatu trading plan dan trading system yang bagus. Oke, kita tunggu apabila harga masih memang ada lonjakan kenaikan lagi di dalam area base ini. Nah, ini saya katakan, saya sebut base lah ya, area kawasan yang saya marking ini. Apabila memang masih ada lonjakan nanti, di sini saya akan coba untuk sell lagi kembali. Saya bedakan dulu warnanya agar tidak sama supply yang di atas. Oke, ini juga ganti dengan warna teal, saya lebih bagus. Nah, atau dengan warna merah marun. Sebentar, kurang bagus untuk dipandang. Dim grey bagus nih, tidak juga. Sudah, saya pakai warna ini saja. Nah, oke, ternyata tadi sudah sempat ada plus ya. Apabila tadi scalping sempat juga tuh dapat 50-an poin. Nah, ternyata harga mencoba untuk naik lagi kembali. Nah, dan apabila harga naik lagi kembali, saya akan coba memanfaatkan juga di area ini untuk saya sell lagi kembali. Sebentar, ini saya kecilkan dulu agar tidak terlalu besar garisnya. Dan ini bentuknya kita buat putus-putus. Oke. Nah, di sini juga saya akan coba untuk sell lagi kembali. Saya berharapnya supply ini sih. Saya berharap supply ini harga naik kemari ya, ada sedikit reaksi penurunan, lalu dia naik lagi kembali kemari. Nah, di sini saya akan coba sell, lalu saya akan coba untuk cari peluang demand yang sudah terbentuk pada saat harga naik kemari. Nah, itu akan menjadi area take profit ya, apabila menggunakan supply ini. Nah, oke, ini saya jeda dulu videonya agar tidak terlalu panjang. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, jadi dari plan yang kemarin, nah ini saya baru buka lagi ya. Seharian ini tidak ada buka chart. Dan ternyata dari plan yang kemarin, untuk hal ini di XAUUSD ini, area TP yang sudah direncanakan itu sebenarnya sudah hit ya. Sudah hit, jadi lebih kurang ada 700 atau 800-an poin ya, 800-an poin. Nah, ini saya amankan dulu. Sebentar, saya pindahkan dulu, saya buat break even poinnya. Nah, jadi sebenarnya di sini sudah ada reaksi untuk area TP area TP-nya kemarin yang sudah direncanakan. Kenapa saya bilang kemarin? Ya dikarenakan hari ini sudah tanggal 29 Maret tahun 2023. Lebih tepatnya di sini baru berbuka puasa nih. Nah, jadi sudah hit TP-nya dan sebenarnya harga sempat running sampai kemari ya, sebanyak 1.600-an poin. Nah, tetapi dikarenakan saya tidak memantau, saya tidak melihat, nah alhasil ya saat ini harga dan naik lagi kembali, tetapi tidak masalah dikarenakan apa? Ya satu sisi plan rencana area TP-nya ini, rencana entry di sini dan area TP di sini ya sudah berjalan dengan sempurna. Nah, oke. Nah, jadi planning untuk sell di XAUUSD kemarin tanggal 28 Maret tahun 2023 sudah berhasil dan berjalan dengan sempurna. Apa sih yang saya manfaatkan di sini? Yang saya manfaatkan di sini adalah satu sisi saya hanya menggunakan area decision saya itu hanya menggunakan supply dan demand ya. Saya hanya menggunakan itu, hanya saja beberapa nanti tinggal dikombinasikan ke beberapa hal yang lainnya seperti support resisten. Nah, jadi saya memanfaatkan supply ini kembali. Nah, hanya saja kemarin kan saya kecilkan dia di sini.
Kenapa saya kecilkan di situ menjadi area saya sampai di sini dari tempat saya entry ini? Dikarenakan saya melihat ada satu hal di sini, yaitu apa? Di sini ada support. Nah, jadi maka dari itu saya mengkombinasikan support ini dengan supply demand yang besar ini. Nah, drop base drop, maka kotak hijau yang ini adalah menjadi supply. Nah, jadi saya satu sisi mengkombinasikan support di sini dengan supply yang kotak hijau ini. Maka dari itu ini salah satu hal yang disebut juga dengan flag ya. Nah, dengan flag disebut flag. Oke, disebut flag. Nah ini perhatikan yang ini kan ada dia mereaksi di sini. Nah, setelah dia mereaksi di support ini, maka dari itu reaksinya inilah yang disebut dengan limit. Nah, maka dari itu ini menjadi kawasan flag limit. Nah, jadi saya entry memanfaatkan kawasan ataupun area flag limit. Nah, areanya flag, setelah ada reaksi tempat di supportnya ini, maka dari itu jadilah ini limit, pergerakan limit. Nah, jadilah ini flag limit. Oke, jadi saya ada sell kemarin di support, alhamdulillah sempat running sampai 1600-an poin. Nah, tetapi dalam hal ini prioritas TP-nya sudah direaksi ya, sudah berjalan dengan sempurna. Nah, maka dari itu ini saya tutup saja dulu. Area TP pun sudah kan. Ya, ini tadi harga sempat turun ya. Dikarenakan kesalahan saya tidak pantau, saya tidak lihat, ya tidak rezeki, ya rezekinya tetap kembali di area TP tersebut. Ini saya tutup dulu transaksinya. Oke, lebih kurang ada meraup keuntungan 700 sampai 800-an poin ya. Nah, jadi inilah dia flag limit. Nah, saya memanfaatkan potensi limitnya inilah yang saya ambil. Nah, apa itu flag limit? Flag limit itu salah satu tempat di mana dapat berlakunya continuation pergerakan pasar. Nah, itu secara mudahnya, dia salah satu sifat dia itu untuk melanjutkan kembali. Nah, seperti contoh, di sini kita lihat sudah ada tren penurunan. Nah, lalu ini ada pergerakan naik lagi kembali kemari. Nah, ini dapat kita potensikan dia ini sifatnya ini menjadi pergerakan korektif. Ya, bisa jadi potensi korektif untuk melanjutkan turun lagi. Sehingga apa? Terbentuklah pergerakan impulsif, korektif, impulsif. Ya, hanya saja pergerakan korektifnya ini untuk time frame M30 yang kita analisa ini kan terlalu besar ini. Nah, bisa jadi pergerakan korektif ini berlaku untuk di time frame yang lebih besar, di time frame H1, di time frame H4. Nah, dikarenakan apa? Sudah adanya penurunan ini tadi. Nah, kalau di H4 bagus ini menjadi pergerakan korektif. Satu sisi juga di sini sudah ada membuat pemadatan harga atau compression. Nah, bisa jadi juga hal ini ya tidak langsung dia menghancurkan ataupun juga dia langsung lanjut ke bawah. Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan satu sisi juga saat ini harga masih berada di kawasan demand. Nah, ini demand besar ini demand ini belum hancur ya. Nah, satu sisi juga saya juga masih mempunyai area decision yang dimana seperti yang saya katakan juga sebelumnya, saya juga tertarik akan supply ini di sini nih. Saya tertarik akan supply ini. Nah, dikarenakan ada satu sebab juga di supply ini, coba diperhatikan di sini pun juga sudah ada support, ya kan? Ada drop base drop, ada supply, di sini pun juga ada support, ada drop base drop, ada supply. Jadi tidak salah apabila kita coba untuk memanfaatkan kawasan flag yang sama juga seperti ini. Nah, di sini pun kalau sudah bisa dilihat juga di sini sudah terbentuk pemadatan sih ini ya, compression ini bagus. Nah, jadi saya satu sisi pun juga masih menunggu juga area di sini dan mudah-mudahan juga di sini
Ya kalau ini berlanjut ya berarti itu sudah kehendak harga ya, sudah kehendak pasar itu sendiri. Yang jelas ya ini salah satu kawasan yang saya tunggu juga. Jadi lebih kurang itulah kenapa saya memanfaatkan entry di sini, dan ya plan yang berjalan dengan sempurna. Sell di sini memiliki area take profit, dan take profit juga sudah direaksi oleh harga, dan sempat juga berjalan sampai 1600-an poin. Nah oke, itu saja untuk live trade hari ini. Jadi saya live trade-nya kemarin jam 1 malam ya. Nah, jam 1 tadi dini hari, dan ini baru ditutup dikarenakan saya tidak pantau. Lebih kurang tanggal 29 Maret 2023, tepatnya jam lebih kurang jam setengah 8 malam. Nah oke, jadi lebih kurang seperti itulah. Adapun hal yang perlu saya ingatkan kembali di sini, sebaik-baiknya kita trading itu apa? Nah, kita tahu kapan kita masuk ke pasar, dan kita juga harus tahu kapan kita harus keluar dari pasar. Jadi apabila sudah ada keuntungan, ya sudah, kalau bisa ya diambil saja. Jangan mau beropini, wah ini harga akan lanjut terus turun, akan lanjut terus turun seperti itu. Jangan seperti itu. Dikarenakan apa? Itu hanyalah opini kita, sementara kita tidak mengetahui opini pasar itu sendiri bagaimana. Oke? Nah, maka dari itu diperlukanlah dalam trading, khususnya forex ini, kita perlu yang namanya itu memiliki trading plan dan trading system yang dimana sudah kita uji kualitasnya. Nah, yang dimana kita sudah memiliki suatu kesimpulan yang dimana trading plan ataupun trading system yang sudah kita uji tersebut memiliki probabilitas yang tinggi ataupun juga probabilitas yang bagus. Sebagai contoh, kita mempunyai satu trading system ataupun juga strategi trading yang dimana setelah kita backtest dan kita uji coba, dia memiliki nilai probabilitas yang bagus. Sebagai contoh, 10 kali kita ketemu akan hal tersebut, 3 kali gagal, dan yang ketujuhnya berhasil. Maka itu salah satu probabilitas yang tinggi, bagus. Wah, kalau 70% itu udah sangat bagus, luar biasa itu. Oke, nah saya rasa ini saja dulu. Jadi selalu bijaksana ya di dalam mengambil segala sesuatu hal, dalam memutuskan segala halnya di dalam trading ini sebelum kita membuka transaksi. Nah, selalulah ingat, kita prioritaskanlah kapan kita harus keluar dari pasar. Baik itu dalam keadaan untung ataupun juga dalam keadaan rugi. Maka dari itu selalu ingat, di dalam trading ini memiliki resiko yang sangat besar. Dikarenakan apa? Resiko itu pasti, rugi itu pasti. Maka dari itu, kelolalah keuangan kita secara bijaksana. Oke, saya sudahi saja untuk live trade yang sekali ini. Alhamdulillah berjalan dengan sempurna. Area TP sudah hit dan menghasilkan profit. Nah, maka dari itu saya sudahi saja dengan wassalam.